तो दोबारा इस तरफ कोई नहीं आएगा। Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Sehat selalu dan murah rezeki ya. SLMTTV hadir kembali menyajikan alur cerita pilihan khusus buat sahabat tersayang. Nah, kali ini SLMTTV akan bercerita tentang film yang berjudul Sri Mantudu. Di awal cerita terlihat seorang pengusaha kaya raya bernama Rafikan baru saja datang dan turun dari pesawat pribadinya acara pernikahan dari anak stafnya ini. Namun Rafikan menolak undangan tersebut. Di sisi sang tajir melintir. Ayahnya menginginkan Hars untuk meneruskan usaha ayahnya, namun Hars tidak berminat menjadi seorang pengusaha. Ayahnya kecewa karena Hars tidak mau menjadi pengusaha. Ia pun berpikir siapa yang akan meneruskan usaha yang dimilikinya jika anak satu-satunya tidak mau melanjutkannya. Coming straight to the point. Hars tidak suka dengan gaya hidup ayahnya yang serba glamor. Ia justru ingin bertani seperti nenek moyangnya dulu. Ayah Hars kemudian berpikir bahwa Hars mungkin saja berubah pikiran jika dia sudah menikah. Ayahnya pun membuat sebuah skenario untuk menjodohkan Hars dengan seorang wanita. Ia kemudian mengatur pertemuan di antara Hars dan perempuan tersebut di kantor. Hars yang tidak menyukai wanita itu langsung pergi dan menghadiri acara pernikahan anak dari pegawai kantornya. Hars bahkan memberi uang untuk meringankan biaya pernikahan anak pegawainya tersebut. Mulia sekali ya hati Hars ini sahabat, muter 2 kali melewati jalan yang sama. Di sisi lain, sebuah bangunan sekolah di desa bernama Devarakota roboh dan memakan korban jiwa. Kehidupan masyarakat di desa itu juga sangat menyedihkan. Semuanya disebabkan oleh orang yang bernama Sasi. Tidak ada yang berani melawan Sasi ini karena apabila ada yang melawan akan dibunuh dengan keji. Sudah banyak warga Devarakota ini memilih pergi dan merantau ke kota karena kondisi desa yang sudah sangat tidak memungkinkan lagi akibat dikuasai oleh Sasi dan antek-anteknya. Tokoh masyarakat setempat pun selalu berusaha melarang warga meninggalkan desa. Namun penduduk tetap saja pergi. Banyak juga petani yang memilih bunuh diri akibat kekeringan yang merusak tanaman mereka. Kemudian Hars yang bertemu dengan seorang wanita cantik tadi ternyata dia adalah sepupu Aparau, temannya. Gadis itu bernama Charu Sheila, seorang mahasiswi yang sedang menyelesaikan kuliah pembangunan pedesaan. Hars terus mengikuti Charu yang telah mencuri hatinya. Bahkan Hars pun ikut kuliah di tempat yang sama. Keduanya pun menjadi semakin akrab dan sering pergi pulang bersama. Di saat pulang ke rumah, Hars melihat ayah dan keluarganya dalam kondisi panik. Dikarenakan seorang pengusaha bernama Rada mengancam ayah Hars. Hars adalah putra Menteri Pusat Venkaratnam. Ia meminta ayah Hars mundur dari tender proyek jalan. Jika tidak, maka keluarganya dalam bahaya. Mendengar itu, Hars tidak tinggal diam. Dia mencari informasi tentang Venkaratnam lalu langsung terbang dari Hyderabad ke Delhi dan menemui istri sang menteri juga anak perempuannya. Di sana Hars dengan mudah berkenalan dan membangun keakraban. Setelah itu barulah ia menemui menteri di rumahnya. Hars kemudian berbicara kepada menteri untuk mengajari putranya yang bernama Rada agar tidak lagi berani mengancam keluarga Rafikan. Namun ancaman Hars tidak membuat menteri gentar. Bukannya menasihati Rada, menteri justru meminta anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada Hars agar tidak berbuat seenaknya. Kemudian di suatu malam ketika Hars menghadiri acara pernikahan temannya, Menteri Venka mengirim pasukan untuk membunuh Hars. Namun, dengan hebatnya Hars dapat mengalahkan semua pasukan menteri ini dengan senyap tanpa merusak suasana acara pesta pernikahan.